banyak kisah yang kita alami, suka pun berharap menari di mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Towo Ndroket, hanya wong desa biasa. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat untuk semua yang non muslim. Oke, dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi cerita ya. Ini tentang biografi saya. Ya, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, mungkin ada juga yang banyak yang sudah tahu dengan kondisi saya sebenarnya. Karena apa? Ini banyak sekali kemungkinan sih gini loh, mungkin mereka itu tahu, tapi untuk bertanya itu kemungkinan itu mereka itu kayak entah itu sungkan atau apa? Ewoh, wong Jawa itu ewoh. Jadi apa ya, bisa dikatakan itu ini tentang kondisi saya, kondisi fisik saya ya. Karena mungkin untuk teman-teman, kalau di kota saya mungkin sudah banyak yang tahu, tapi untuk teman-teman yang luar kota itu banyak yang belum tahu gitu ya. Jadi sebenarnya itu saya pernah mengalami kecelakaan tahun 1998 bulan November itu ya. Jadi saya itu ditabrak ibu-ibu yang lagi belajar nyetir mobil gitu ya. Ya entah ya, memang namanya lagi belajar mobil gitu ya, enggak sengaja gitu ya. Akhirnya saya tertabrak. Saya naik sepeda motor, mengakibatkan tulang pada paha saya patah dan banyak luka-luka lah di sekujur kaki kiri saya. Tapi ini untuk yang luka itu hanya di kaki kiri saya saja, untuk yang lain-lain tidak ada luka sama sekali. Dan motornya pun rusak ya. Waktu itu saya pakai motor sport ya. Jadi tangkinya itu rusak, terus shock breaker belakang itu patah juga karena efek tabrakan itu tadi gitu loh. Dan ya tahun 1998 berarti saya masih sekitar umur 17 tahun. Sekarang sudah ya hitung sendirilah. Nah itulah. Jadi itu saya akhirnya dirawat di rumah sakit itu selama hampir 3 bulan. Karena untuk pemulihan luka, penyembuhan luka-luka, karena termasuk itu lukanya parah sekali ya. Dan untuk pemulihan juga untuk pemasangan pen di tulang paha saya gitu ya. Nah jadi saya di waktu itu untuk pemasangan pennya di Rumah Sakit Kudus. Nggak perlu saya sebutkan ya. Tapi setelah itu di situ saya mengalami istilahnya itu kayak salah penanganan lah. Jadi kalau sekarang itu namanya itu malpraktek lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi pada akhirnya terjadi kesalahan prosedur. Jadi luka saya itu akhirnya dengan menurut dari pihak rumah saya sih itu sudah benar sesuai prosedur, tapi pada kenyataannya pada akhirnya terjadi kesalahan. Jadi kaki saya itu ada yang membusuk gitu loh, jadi tidak bisa diselamatkan dan terpaksa itu harus diamputasi di bagian ujung kaki. Nah itu
Jadi saya terus dirujuk di rumah sakit Solo untuk melakukan operasi amputasi itu selama 3 bulan untuk perawatan, untuk penyembuhan, pemulihan. Nah, dengan kondisi itu pada akhirnya saya sempet kayak down lah, kayak istilahnya wis nggak ada semangat lah untuk hidup gitu. Nah, istilahnya karena kondisi fisik sudah nggak sempurna gitu. Jadi dengan kondisi saya seperti itu saya sempat down lah, seperti kayak nggak semangat hidup gitu ya. Jadi kayak depresi gitu ya. Nah, itu pokoknya campur aduk lah pikiran itu pada di rumah sakit itu, karena saya selama 3 bulan itu di rumah sakit pusat di Solo. Nah, itu dan setelah masa perawatan sampai 3 bulan, pada akhirnya saya pulang gitu. Dan di rumah itu saya hanya tiduran, masih dalam proses ini ya untuk pemulihan ya. Jadi di rumah itu saya hanya tiduran karena masih perawatan jalan ya gitu ya. Jadi setiap hari ya hanya tiduran gitu lah. Dalam kesempatan itu saya itu ada akhirnya mikir gitu ya, hanya begini nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Nah, di situ pada akhirnya itu saya pinjem, zaman dulu itu belum kayak sekarang ya. Zaman dulu itu untuk musik-musik itu masih pakai disc ya, jadi player disc itu ya. Jadi di situ untuk hiburan saya itu nyetel untuk lagu-lagu gitu ya. Dan di situ saya pada akhirnya itu di situ saya suruh belikan itu VCD itu lagu-lagu dari Bumerang, Jamrud ya, rock lah intinya gitu. Jadi tapi di situ yang begitu langsung kayak jiwa saya itu waktu itu kayak yang lagi down, kurang semangat gitu. Pada akhirnya ada semangat dalam jiwa saya ya, semangat untuk hidup lah. Saya harus bangkit lah dengan kondisi saya seperti ini. Walaupun dengan kondisi saya seperti ini, saya harus bangkit gitu ya, tetap semangat gitu ya. Dan di situ kebetulan itu pas saya semangat ngehnya itu kalau lagi dengerin lagu-lagu dari Bumerang gitu ya. Di situ saya setel setiap hari gitu ya, sampai beberapa bulan. Pada akhirnya itu saya sudah sedikit mulai pulih lah kondisi, sudah mulai bisa jalan pada akhirnya di situ. Dan saya punya keinginan gitu loh untuk ngeband lah. Jadi saya mulai belajar gitar. Pada waktu itu gitarnya punya paman saya, gitarnya itu ya kondisi senalnya sudah pokoknya nggak layak pakai itu. Saya genjreng gitu. Dan itu akhirnya saya belajar, saya sama teman saya gitu ya. Dari situ ngajarin, akhirnya ada kesempatan masuk studio. Dan lagu pertama kali saya masuk studio itu lagu dari Bumerang yang Pelangi ya itu. Jadi itu pertama kali saya ngeband itu lagu Bumerang. Nah, itu dan sampai sekarang masih suka bawain lagu-lagu dari Bumerang gitu ya. Dan di situ dalam semangatnya membawakan lagu Bumerang itu, di situ saya berpikir kapan bisa seperti mereka gitu, kapan bisa ketemu dengan personilnya Bumerang gitu. Mimpi lah, bermimpi berandai-andai lah, siapa tahu ada kesempatan gitu ya. Dan alhamdulillahnya ada kesempatan di tahun 2014 nah itu ada kesempatan saya bisa ketemu Mas Roy. Nah itu untuk pertama kali saya ketemu Mas Roy itu di acara hajatannya Om Dentri di Welahan gitu, Jepara itu ya, pertama kali itu. Pada akhirnya di situ pun saya masuk komunitas untuk fans klub RI 1. Mas Roy waktu itu kan tergabung ke RI 1 dengan
Ivan ya, gitarisnya Bumerang itu ya. Itu nah ini kaosnya, ini saya beli kaosnya dari satu. Jadi waktu itu saya tergabung dengan milisi, jadi milisi Jepara namanya. Dan pada akhirnya sampai setelah pertama kali bertemu sampai sekarang, jadi setiap ada ya konser-konser dari Mas Roy itu saya selalu hadir lah, kalau yang terjangkau gitu ya. Dan untuk kemarin ini setelah sekian lama tidak bertemu, saya bertemu lagi dan Mas Roy mensupport saya, kasih semangat saya, karena beliau merupakan inspirator saya, penyemangat hidup saya lah, untuk membangkitkan jiwa saya supaya lebih bersemangat lagi, walaupun dengan kondisi saya seperti ini, tapi tetap semangat. Mas Roy, jadi musisi yang saya kenal yang sangat apa ya namanya, sangat pokoknya Mas Roy baik sekali. Dan terima kasih untuk Mas Roy yang sudah support, yang bikin semangat saya. Terima kasih, inspirator saya. Pada akhirnya saya tetap bersemangat sampai hari ini, dan semoga Mas Roy diberi kesehatan jasmani maupun rohani, dan selalu diberi kesuksesan untuk setiap karirnya, dan sukses selalu untuk Mas Roy dan Cikofok. Terima kasih Mas Roy untuk semangatnya. Uye. Halo, saya Roy Jikuni Kang Dowo. Semangat selalu, sehat selalu, jangan pernah berhenti berkarya. Terima kasih. Ini kita sudah lama tidak ketemu, baru kali ini. Terima kasih semangatnya. Pokoknya Mas Roy intinya jadi inspirator saya, jadi penyemangat hidup saya. Pokoknya tetap semangat berkarya, semoga karya-karyanya selalu ditunggu untuk para fan-nya, untuk Cikover. Banyak kisah yang kita alami, suka pun berharap menarik dipercayai. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Semoga ini menjadi inspirasi untuk Anda. Ambil positifnya. Dengan sekarang ini, kondisi saya sekarang ini, saya berprinsip, jadilah kekurangan dalam diri kita untuk menjadi kelebihan yang orang lain tidak miliki. Jadi berprinsip dari itu saya bersemangat, walaupun dengan kekurangan saya, tapi saya tetap ada kelebihan yang bisa saya lakukan untuk bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, untuk bangsa, untuk agama, untuk negara. Semangat, uye. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam Tawon Terkatanya Wong Desa Biasa.